Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025, tertulis di dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 8. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jala ikon radutan muna akka paretaku dohot mangulahon akkai ai ahu do Jahoba napa badiahon hamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, kita hidup di dunia yang serba bebas karena semua nilai-nilai hidup yang mendinamika mewarnai interaksi sosial kita. Apalagi paham relativisme sudah mempengaruhi pola pikir manusia, maka bisa saja batas-batas antara benar dan salah, yang baik dan yang jahat, seringkali keduanya menjadi kabur. Namun sebagai umat Allah, kita diharuskan bijaksana untuk membedakannya. Karena bagi kita, hidup kudus adalah sebuah sikap yang harus benar-benar nyata, dengan selalu berusaha menjauhkan pikiran dan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan status kita sebagai anak-anak terang. Jadi cara hidup kudus berbeda dari dunia itu bukanlah opsi, melainkan panggilan yang harus kita penuhi. Sahabatku semua, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan berbicara langsung kepada umat Israel dan secara prinsip juga berbicara kepada kita hari ini tentang dua hal penting, yaitu ketaatan dan kekudusan. Yang pertama, ketaatan adalah bentuk konkret dari respon terhadap Allah yang kudus. Tuhan berfirman, haruslah kamu berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Kita tahu bahwa kitab Imamat ini adalah tatanan hidup atau kitab yang penuh dengan hukum dan peraturan-peraturan. Namun kita harus memahami bahwa hukum-hukum ini bukanlah beban, melainkan sebuah media untuk menunjukkan identitas kita sebagai milik Allah. Maka satu-satunya cara supaya identitas itu terlihat adalah lewat ketaatan kepada ketetapan Tuhan dengan melakukannya. Inilah seharusnya respon terbaik terhadap kasih dan pemilihannya atas kita. Yang kedua, Allah adalah sumber kekudusan. Dia berfirman, akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sangat penting kita pahami, kekudusan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi karya Allah sendiri. Kata menguduskan itu berarti memisahkan untuk tujuan khusus, yaitu tujuan ilahi atas hidup kita. Kita tidak menjadi kudus karena usaha moral atau karena hidup keagamaan kita baik. Kita menjadi kudus karena Allah memilih, Allah memurnikan dan memisahkan kita untuk dirinya sendiri. Ini paralel dengan ajaran dalam perjanjian baru, di mana kita dikuduskan oleh darah Kristus, sebagaimana dapat kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Untuk itulah sahabatku semua, tetaplah berpegang pada ketetapan-ketetapan dan aturan Tuhan dan melakukannya. Sebab dengan demikianlah kita berhikmat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Pilihan Tuhan Allah atas pengudusan kita serta-merta akan membuat kita selalu dalam penyertaannya untuk melawan dosa dan segala yang jahat, dan juga akan menguatkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga nyata dalam diri kita identitas umat yang telah ditebus dan dipisahkannya untuk kemuliaan namanya. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.